Anakku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Satukan profesi kita, Ikatan Dokter Indonesia. Berbakti selalu berkarya, menuju bangsa sehat sejahtera. Teman adalah saudara, bersatu dalam ikatan, menjunjung etika cita, bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan tercipta dan kemandirian, luhur budi cerminan, integritas tegakkan. Dengan langkah satukan cipta, sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa. Setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Selamat siang. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan dan seluruh jajaran Dewan Pertimbangan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pakar dan seluruh jajaran Dewan Pakar, para pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, para Ketua Majelis, Ketua MKIK, Dr. Joko dan jajaran MKIK yang hadir, Ketua MPPK, Dr. Ika dan jajarannya, Ketua MKKI, Dr. Widi dan jajarannya yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan tak lupa tentunya yang saya banggakan seluruh pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia masa bakti 2022-2025. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, hidayah dan kesehatan sehingga kita semua bisa hadir secara offline dan sebagian hadir secara online dalam rapat kerja pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia masa bakti 2022-2025. Dan ini tentunya menjadi satu momentum untuk kemudian kita melangkah kepada langkah-langkah organisasi yang lebih terencana, terstruktur, dan kemudian dengan target-target sasaran yang akan kita capai. Tak lupa juga tentunya koordinasi yang selalu kita lakukan selama ini pasca muktamar di Aceh, dan kemudian kita sudah langsung mendapatkan sebuah ujian, tapi ternyata ujian pastilah ada hikmahnya, dan hikmahnya adalah ID semakin solid, baik di tingkat nasional, tingkat cabang, wilayah dan perhimpunan. Dan tentunya pada kesempatan kali ini juga saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, kebanggaan yang luar biasa kepada seluruh jajaran pengurus besar, seluruh jajaran ID cabang, ID wilayah, perhimpunan dan seminatan yang tetap bersama di dalam satu rumah besar Ikatan Dokter Indonesia. Harapannya tentunya ini menjadi modal, sekaligus ini menjadi tantangan buat kita. Maka kita punya kesempatan juga untuk memberikan yang terbaik kepada anggota, memberikan yang terbaik kepada rakyat dan kepada bangsa. Dan ini menjadi tantangan kita semua, bukan hanya tanggung jawab seorang ketua umum. Jadi ini ngajak buat semuanya juga untuk sama-sama tanggung jawab
Dan saya yakin dengan kehadiran yang saat ini, sebagian memang tidak bisa hadir secara offline karena kita Tupoksi dan struktur organisasi ini oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dilanjutkan dengan paparan umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Maksud saya paparan yang akan dibawakan oleh Bendahara Umum, dilanjutkan dengan arahan dari Ketua Dewan Pertimbangan dan Dewan Pakar. Selanjutnya akan ada penjelasan dan pembagian kelompok yang akan dibawakan oleh Ketua Bidang Organisasi. Kami ingatkan cukup fenomenal, sangat fenomenal, sehingga kita mencoba untuk menyampaikan apa sih yang kita lakukan. Artinya memang ada beberapa hal yang sangat strategis untuk kita lakukan. Namun sebelumnya kita sampaikan dulu, ada tim kami hampir lengkap ini ya, hampir lengkap. Jadi yang ada di sebelah kanan itu paling banyak ya. Jadi ada 3 departemen. Jadi langsung saja untuk mengikat waktu dari analisis kita, ini adalah orang-orangnya, dan saya melanjutkan dari hasil kajian-kajian yang sebelumnya sebenarnya sudah pernah dilakukan, termasuk juga dari hasil muktamar, dan itu yang kita rangkum dalam program dan kegiatannya. Ya, lanjut. Kita juga tetap akan melakukan SWOT analisis, dan ini kita udah memetakan. Langsung saja kita ke program. Ya. Jadi pada dasarnya program yang kita ingin bangun itu adalah bagaimana upaya-upaya, salah satunya adalah berdampak terhadap individu para dokter, sehingga berdampak terhadap aspek kesejahteraan. Lalu hal-hal yang berkaitan dengan JKN itu sendiri, termasuk bagaimana sistem kapitasi, donasi bijis, perbaikan layanan, perbaikan tarif, ini juga kita lakukan. Yang lain tentunya adalah membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait, baik dia secara internal maupun dari eksternal. Jadi kalau kita lihat ini ada kegiatan-kegiatan yang sudah kita rumuskan, yang bisa kita lihat di sana. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan upaya-upaya penyusunan regulasi, dan ini sebenarnya sudah berjalan. Bahkan kita sudah melakukan rapat dengan Kementerian Kesehatan berkaitan dengan upaya redistribusi. Ini menjadi isu yang cukup strategis, dan kita juga sudah melakukan kajiannya, termasuk aspek regulasinya maupun kajian secara substansi. Yang perlu kita bangun lagi itu adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan hasil analisis ini, hasil kajian-kajian ini untuk bisa mendapatkan dukungan dari pihak-pihak stakeholder terkait. Yang lain adalah aspek penyusunan clinical pathway, pedoman turun biaya. Ini juga sudah kita diskusikan dengan Kementerian Kesehatan, dan ini perlu dukungan dari para spesialis untuk bisa mendapatkan masukan bagaimana perbaikan. Lalu penyusunan pedoman remunerasi, yang ini sebenarnya juga sudah ada, namun kita perlu update kembali dengan kondisi-kondisi yang ada. Lalu selanjutnya adalah kita juga akan menyusun survei untuk pendapatannya jasa medis, dan ini pastinya akan bekerja sama. Lalu mengadakan pertemuan-pertemuan dengan asosiasi Vaskes, karena ada beberapa hal yang terkait dengan kesejahteraan dokter ini juga ada kaitannya dengan asosiasi Vaskes. Lalu untuk bidang legislasi dan advokasi, ini juga bagaimana kita bisa menyusun draft MOU. Jadi kita mengawal para dokter untuk bisa mendapatkan bagaimana mereka ber-MOU dengan fasilitas kesehatan. Jadi ada hal yang standar. Lalu menyusun kajian JKN untuk bahan-bahan advokasi, dan untuk tim kajian JKN independen. Kita berharap melibatkan dari pihak profesional lain, karena memang
ini juga sangat strategis. Sementara dari kementerian dan lain-lain itu juga memiliki kajian-kajian yang cukup bagus. Selanjutnya adalah mengawal regulasi, mendorong perbaikan regulasi, melakukan rapat-rapat koordinasi dengan stakeholder, melakukan rapat-rapat koordinasi dengan ID cabang dan non-FJKN, lalu rapat koordinasi dengan MPPK karena ini ada kaitannya untuk perbaikan remunerasi dan tarif. Kerjasama dengan lembaga lain ini bisa kita lakukan dengan BPJS, dengan DJSN, dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Lalu sosialisasi tentang modul praktek di DPP, karena ini juga menjadi bagian penting bagaimana kita bisa mendorong teman-teman untuk menguatkan di layanan anggaran di daerah. Lalu advokasi dan revitalisasi DPP ini menjadi aspek yang strategis juga, karena juga dari pemerintah juga akan mendorong adanya kepesertaan dari PBI yang akan bertambah dari 98.000 menjadi 98 juta menjadi 102 juta. Sehingga untuk daerah-daerah tertentu ini adalah kesempatan bagi DPP untuk bisa kita bangun. Tinggal bagaimana kita bisa mensupport supaya layanan ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian. Mudah-mudahan banyak waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu akan menjadi sangat real. Sehingga uang dari laba yayasan ini digunakan untuk apa? Nanti bekerjasama dengan Bendung melalui audit eksternal, dan sebagian labanya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dokter kita di luar Jawa, terutama yang pelosok 3T, sehingga tidak ada kasus dokter yang terbantai seperti di Papua kemarin. Itu yang real yang kita bisa lakukan. Yang nomor 4 adalah saya tadi datang ke sini jasa itu minjem. Ya, karena ID itu kekurangan jas. Seperti kita tahu di slide berikutnya, ini slide-slide kita lihat ada peluang-peluang. Ini adalah presentasi terakhir. Kita real, next. Maaf ya dokter, biasanya saya slide next. Kita lihat ini puskesmas tuh kita tinggi, 6 ribuan. 2020 jumlah puskesmas selalu naik, next. Lalu latar belakang habis itu 2020 jumlah rawat inap naik, jumlah klinik selalu naik, dan jumlah rumah sakit itu selalu naik. Rasio jumlah tempat tidur kita juga mulai naik. Yang paling kuat adalah jumlah tenaga kesehatan. Kita bisa next. Jumlah tenaga kesehatan, next. Nah, di next sebelumnya berarti. Untuk jumlah tenaga kesehatan saya tadi diupdate dari Pak Ketum, itu ada sekitar 210.000 dokter. Bayangkan kalau kita menjualkan satu garmen baju oka untuk semua anggota. Maka jika labanya itu saya dilihat saya menjualkan Rp150.000 hanya untuk 150.000 anggota, saya akan mendapatkan income itu 22,5 miliar dengan margin 40%, maka ID bisa mendapatkan profit 8 miliar secara legal hanya menjual baju. Kenapa? Karena problem baju ini akan menjadi sangat dilematis. Kita lihat 2020 ada sebuah problem yang terjadi di Indonesia. APD kita itu kesulitan. Kenapa? Karena kita lebih simpel. Nah, harusnya garmen ini dihandle sendiri oleh kaum profesional dari ID. Biar teman-teman kita tuh nggak buat sendiri baju angkatan, nggak beli sendiri, sehingga terstandarisasi oleh ID. Dan berikutnya next, menit ya, maaf. Next, kita lihat deh yang untuk harganya. Next. Nah, next terus. Nah, yang ini harganya. Harganya itu Rp180.000. Terus next. Nah, ini sekarang ada seperti ini. Kita bisa berkolaborasi. ID sebagai yayasan berkolaborasi dengan tekstil untuk membuat garmen dan baju yang standarisasi sehingga bisa dipakai seluruh internship, dan labanya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan di luar pulau. Itu real, dan kita mengharap dukungan penuh dari ID. Semoga hal ini bisa terrealisasi dan kita bisa edukasikan ke teman-teman sejawat kita, terutama mahasiswa mengenai materi yang benar. Lebih kurang saya minta maaf, molor 3 menit, semoga tidak didenda. Ini guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, keren. Sederhana, jadi mohon maaf, tidak sesederhana yang kemudian kita pikirkan bahwa ada proses dan sebagainya gitu. Tapi ini adalah memang udah didesain, jadi kita benar-benar harus menyikapi dengan sebuah bentuk langkah-langkah yang memang terukur. Dan ada beberapa hal yang tadi masukan itu saya kira mudah-mudahan nanti kita bisa realisasikan dalam satu bentuk. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah buah pemikiran saya dan beberapa teman yang ini kemudian kita buat dalam satu bentuk tulisan. Walaupun saya tadi dikasih masukan banyak yang masih tipu karena ini selesai hanya dalam waktu 2 hari. Ya, makasih Dr. Soevi, Ketua Pusat Kajian Strategis, sama Pak Sekjen. Kita create ini hanya 2 hari, jadi mohon maaf kalau ada banyak tulisannya yang masih perlu harus diperbaiki.
Karena ini juga nanti akan dilengkapi dengan hasil dari bidang-bidang, masukan dari bidang-bidang gitu. Nah, kemudian slide coba disampaikan. Ya, jadi ini adalah hasil dari Komisi E sebenarnya. Ada daftar isu strategis yang ini sebenarnya kita sudah diskusikan dari sejak Rakernas Desember tahun 2020. Bahasa atau ide reborn itu sebenarnya muncul dari Rakernas, Profesor. Sejak Rakernas 2020 sudah muncul. Mulai satu diskusi di Komisi F, salah satu yang menggagas ini adalah Dr. Arzat Miko, yang ini kemudian memang tidak sekedar dimaknai bahwa ini terlahir kembali, berarti yang kemarin itu udah mati sekarang muncul yang baru, bukan. Tapi sifatnya tadi adalah rebranding tadi. Ada beberapa subtopik isu strategis. Yang pertama, akuntabilitas dan transparansi. Ini menjadi sangat penting. Nanti Bendahara Umum bisa menjelaskan langkah upaya kita ke depan melangkah pada satu bentuk yang akuntabel dan transparan ini menjadi penting. Transformasi organisasi, ya, kemudian etika dan martabat, kemudian medical populism. Jadi ini menyikapi sebuah tadi yang disampaikan Bu Mona, leadership, gaya kepemimpinan. Kemudian secara eksternal, positioning ini sebagai mitra regulator. Jadi mohon maaf, kita selalu menyampaikan, kita tetap mengkritisi, tapi kita harus sampaikan bahwa kita siap menjadi mitra strategis pemerintah.